Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Ketika lukisan penjabat hilang, rakyat tergusur. Ironi negeri, bernama Indonesia. Ada sebuah kisah yang tampak sederhana, namun menyimpan ironi mendalam. Ketika seorang pejabat tinggi kehilangan sebuah lukisan legendaris, seketika seluruh negeri ikut berduka. Aparat bergerak cepat, media besar menjadikannya headline, dan simpati publik pun mengalir deras. Kehilangan itu dianggap tragedi, meskipun hanya sebuah benda seni. Tetapi, mari kita bandingkan dengan nasib rakyat kecil. Rumah mereka digusur, tanah mereka dirampas, sawah dan kampung halaman mereka hilang, demi proyek-proyek besar yang katanya untuk pembangunan nasional. Air mata mereka jatuh tanpa liputan, jeritan mereka redup di telinga penguasa, dan kehilangan mereka tidak pernah dianggap tragedi. Hanya dianggap konsekuensi. Inilah ironi bangsa kita. Negara sigap melindungi yang sedikit, tetapi sering abai pada yang banyak. Editorial ini akan mengajak kita menyelami ironi besar itu. Bagaimana sebuah lukisan bisa memancing gelombang simpati yang begitu besar, sementara hilangnya ruang hidup rakyat justru tenggelam di balik narasi indah pembangunan. Kita akan membedah logika timpang ini, mengungkap wajah pembangunan yang gemerlap di permukaan, tetapi menyisakan luka di baliknya. Dan bila suara ini sejalan dengan nurani Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Tinggalkan komentar Anda sebagai bentuk kepedulian. Tekan tanda like jika Anda merasa keresahan ini nyata. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tersadar. Dan bagi Anda yang ingin terus bersama dalam perjalanan suara sahabat gerakan rakyat ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Satu langkah kecil dari Anda adalah dukungan besar bagi keberlanjutan suara kebenaran. Maka, mari kita simak editorial ini sampai akhir, dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka. Karena di balik hilangnya sebuah lukisan, ada tragedi yang jauh lebih besar. Yaitu, hilangnya rumah, tanah, dan masa depan rakyat di tanah mereka sendiri. Lukisan Sri Mulyani hilang, tapi ribuan rumah rakyat raib tanpa suara. Hilangnya sebuah lukisan milik pejabat menjadi berita besar. Polisi bergerak, investigasi dibuka, bahkan menteri ikut bersuara. Sementara itu, di banyak wilayah Indonesia, ribuan rumah rakyat kecil lenyap karena proyek strategis nasional. Pertanyaannya, mengapa hilangnya sebuah lukisan dianggap tragedi, tetapi hilangnya rumah rakyat dianggap wajar? Menurut Anda, apakah kehilangan rumah rakyat lebih tragis daripada kehilangan sebuah lukisan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kata pembangunan sering dijadikan tameng. Semua bisa dilegalkan atas nama pembangunan. Namun, pembangunan seperti apa yang rela mengorbankan rakyat kecil? Pembangunan seperti apa yang menjadikan mereka tamu di tanah kelahirannya sendiri? Di balik proyek-proyek besar itu, ada satu pola yang mirip, yaitu rakyat dipinggirkan, elit diuntungkan. Kasus PIK 2 hanyalah contoh. Begitu juga dengan banyak proyek strategis nasional lain yang merampas tanah warga. Kalau tanah rakyat digusur atas nama pembangunan, apakah itu adil, atau justru merupakan penjarahan terselubung? Media kita seakan punya kacamata pilih kasih. Media kita memakai standar ganda dalam peliputan dan penyampaian informasi kepada publik. Kehilangan lukisan menjadi sorotan utama, tetapi hilangnya ribuan rumah hanya mendapat liputan kecil jikapun ada. Mengapa media begitu peduli pada elit, tetapi abai pada rakyat kecil? Jawabannya sederhana, karena suara rakyat kecil tidak dianggap menjual, tidak dianggap seksi, dan yang pasti, rakyat kecil tidak sanggup membayar. Bagaimana menurut Anda, kenapa media dan negara lebih cepat bereaksi atas masalah elit, tetapi diam terhadap jeritan rakyat kecil? Setiap rumah yang hancur, setiap sawah yang hilang, bukan sekedar benda. Itu adalah memori, sejarah, identitas, dan masa depan keluarga. Ketika semua itu lenyap, hilanglah bagian dari jiwa bangsa ini. Namun, negara menutup mata, elit pura-pura tidak mendengar, dan rakyat, mereka dipaksa menerima nasib dengan pasrah. Apakah Anda percaya, keadilan masih bisa tegak di negeri ini? Tulis di komentar, karena setiap suara Anda berarti. Editorial ini bukan sekedar kritik. Ini juga panggilan untuk mencari jalan keluar. Negara harus kembali pada jati dirinya, yaitu melindungi rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hanya melindungi segelintir elit. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang memanusiakan manusia, bukan meminggirkan mereka. Dan, disinilah suara Anda penting. Semakin banyak yang sadar, semakin kuat tekanan moral pada negara.
Bangsa ini tidak boleh terus berjalan dengan logika yang timpang. Keadilan tidak boleh hanya berpihak pada elit, sementara rakyat dibiarkan menjadi korban. Editorial ini hanyalah pengingat bahwa suara rakyat kecil tidak boleh dibungkam. Kehilangan satu lukisan mungkin menyedihkan, tetapi kehilangan ribuan rumah rakyat jauh lebih memilukan. Semoga kita semua semakin peka, semakin kritis, dan tidak mudah terbuai oleh narasi indah yang menutupi luka rakyat. Dan bila pesan ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Tinggalkan komentar sebagai bentuk suara Anda, tekan tanda suka bila Anda sejalan dengan keresahan ini, dan bagikan agar semakin banyak yang sadar. Bagi Anda yang ingin terus bersama dalam perjalanan suara rakyat, silakan berlangganan channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu klik kecil dari Anda, berarti dukungan besar bagi keberlanjutan editorial seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton dan menyimak hingga akhir. Kehadiran Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa di editorial berikutnya.